Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin. Di tangan saya kali ini ada ZTE Blade A35. Ini HP 900 ribuan yang udah dijual di pasaran. Kira-kira bisa ngapain aja sih HP 900 ribuan di tahun 2024 ini? Langsung aja kita bahas guys. Sikat! Nah, untuk boxnya tuh kayak gini ya, dengan dominan warna biru dan tulisannya ini warna putih. Saya sih cukup suka dengan warna birunya ini. Di sini ada tertera tulisan ZTE Blade A35, terus ada beberapa USB-nya, gambar HP-nya, dan juga keterangan storage 64GB, dan RAM-nya ini up to 12GB ya. Up to ya guys ya. Buat isi boxnya standar aja, ada unit HP-nya, lalu ada buku panduan dan kartu garansi, kabel charger USB-C, dan adapter charger yang outputnya ini cuma 5 watt doang ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah dari sektor layarnya, yang dimana layar dari HP ini sama seperti standar layar dari HP 900 ribuan yang lainnya. Masih XD Plus alias 1600 x 720p, 6,75 inci IPS LCD. Ya, ini memang layar yang basic banget, tapi untungnya dia masih dibekali dengan refresh rate 90 Hz. Jadi untuk scrolling-scrolling masih lumayan smooth, seenggaknya enggak yang standar 60 Hz ya. Buat nonton-nonton sih sebenarnya masih oke-oke aja, asalkan jangan dibawa di luar ruangan, karena pasti kecerahannya bakalan kalah dengan sinar dari matahari. Model kamera depannya juga sayangnya ini masih pakai water drop, jadi kelihatan sedikit jadul. Untungnya backdoornya ini kelihatan cukup stylish dengan warna yang kita bahas ini adalah Starry Black. Seperti namanya, warna Starry Black ini ada sentuhan glitter-glitter ala-ala bintang di langit malam. Dan ada satu varian warna lagi yaitu Clover Green. Buat interface-nya di sebelah kanan ada power button yang dikasih aksen warna merah. Terus ada volume button. Di atas nggak ada apa-apa. Di kiri ada SIM tray triple slot. Jadi bisa dual SIM dan micro SD secara bersamaan. Sementara di bawah ada grill speaker, port Type-C, mic, dan jack audio. Kalau untuk build quality-nya sih ini udah cukup solid ya. Hanya di bagian tengahnya aja nih yang masih terasa sedikit ada ruang. Overall untuk desainnya sih saya cukup suka. Walaupun ini HP under sejutaan, looks-nya nggak kelihatan murah sama sekali ya. Lalu buat jeruannya, ZTE Blade A35 ini pakai chipset UniSoC SC98663A1 yang memang umurnya udah cukup sepuh ya. Yang kalau saya cari tahu infonya ini dia dirilis di tahun 2018. Artinya udah hampir 6 tahun dan fabrikasinya ini masih 28 nanometer. Dia ditanam dengan RAM 4GB LPDDR4X yang bisa diperluas hingga 8GB dan memori penyimpanannya sebesar 64GB eMMC. Kalau saya tes di Antutu Benchmark dia bisa dapat di angka 142 ribuan, angka yang standar lah buat HP entry level. Saya tes buat main Subway Surfer sekitar 13 menitan, dia bisa dapat rata-rata di 71 fps. Sementara kalau main Free Fire Max setengah jaman dia bisa dapat rata-rata di 38 fps. Terus kalau buat multitasking HP ini cukup aja lah ya. Saya coba buka 4-5 aplikasi itu masih aman banget. Asalkan aplikasi sosmed ya, dia masih bisa berjalan tanpa harus reload dulu. Sekarang kita bahas sektor kameranya nih, yang dimana ZTE Blade A35 ini punya kamera belakang 13 megapiksel dan untuk kamera selfie-nya di 5 megapiksel. Buat hasil fotonya sih saya kira ini udah lebih dari cukup untuk sebuah HP under sejutaan. Warnanya masih ngangkat, detailnya juga cukup oke, asalkan masih dalam kondisi yang cukup cahaya. Cuma kalau di low light ya kita harus maklumi dengan harganya. Detail fotonya menurun dan noise-nya juga mulai bermunculan. Kalau ini untuk kamera depannya dia cuma bisa di
720p ya, 30 fps. Sayang banget dia belum bisa di Full HD. Ya HP sejutaan lah, under sejutaan malah tuh kan, malah sejutaan tuh rasanya salah karena kemahalan. Under sejutaan ya, murah banget. Tapi ya kita nggak bisa terlalu terlalu banyak komplain lah sama hasil dari fotonya, terus juga videonya, performa dan segala macam. Ya kurang lebih kayak gini lah. Oke. Di sektor baterai, dia punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi dengan charger yang cuma punya output 5 watt. Iya, pasti kalian langsung menghela nafas begitu tahu output chargernya. Begitupun saya ya. Daya tahan baterainya yang 5000 mAh menurut saya nggak yang begitu awet. Hitungannya sih ya standar aja lah. Buat nonton YouTube setengah jaman dia berkurang 4%, dan buat scrolling TikTok setengah jaman dia berkurang sekitar 8%. Sementara buat ngecas dari 1 sampai 100% dia butuh waktu sekitar 4 jaman. Gila, ini lama banget ya. Saran saya sih ngecasnya ditinggal tidur malam aja deh kayaknya, biar nggak stres-stres amat ya nungguinnya. Tapi ada salah satu yang saya suka dari HP ini adalah dia cenderung nggak ada iklannya. Saya udah uji pakai 3 mingguan dan saya nggak pernah lihat ada iklan sama sekali. Lalu juga yang perlu dinotis adalah untuk UI-nya yang sudah berjalan di Android 14 versi full ya, bukan yang Go Edition. Karena biasanya kan kalau HP entry level tuh masih pakai Go Edition ya. Dan kalau kalian tanya apa kekurangannya ya pasti ada lah. Sebut saja chipsetnya yang masih 28 nanometer, terus juga video recording kamera depannya yang mentok di 720p, dan storage-nya yang cukup terbatas. Untungnya kita masih dikasih slot buat micro SD, jadi bisa dimanfaatin buat nyimpen-nyimpen foto, video, dan semacamnya. Saya rasa di budget segini kita nggak bisa terlalu berharap banyak ya dengan apa yang didapatkan dari sebuah smartphone. Minimal layarnya lega, buat multitasking lancar, nonton-nonton di indoor juga udah nyaman, saya rasa udah lebih dari cukup nih. Sisanya sih anggap aja bonus ya, mulai dari desainnya yang stylish, terus juga hasil fotonya yang oke, dan baterai yang awet. Jadi kalau kalian punya budget under 1 jutaan, ZTE Blade A35 ini bisa jadi opsi yang oke buat kalian. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya bagikan untuk ZTE Blade A35 ini guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.